Bismillahirrahmanirrahim. Pohon. Selamat membaca. Tahukah sahabat bahwa di Al-Quran ada 47x penyebutan kata pohon? Secara etimologi kata pohon itu sendiri dalam bahasa Arab disebut syajarah, sajaroh, yaitu dari kata syajaratun. Dalam bahasa Indonesia lebih familiar dengan kata sejarah. Sejarah sering dikaitkan dengan silsilah dengan gambar pohon beranting, atau sejarah pun bisa diartikan perjalanan sebuah negara di masa lampau. Seorang sejarawan pernah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya dengan baik. Lalu apalagi arti pohon untuk kehidupan ini? Ada sebuah kisah menarik dalam sebuah film animasi berjudul Wall-E digambarkan pentingnya sebuah pohon bagi keberlangsungan kehidupan. Dikisahkan dalam film tersebut manusia sudah pindah ke planet lain, karena bumi sudah gersang dan tidak ada kehidupan. Namun setelah Wall-E satu-satunya robot yang menghuni bumi menemukan sebuah tunas pohon, maka setelah tunas pohon itu terselamatkan dan dapat dilestarikan, maka manusia kembali berbondong-berbondong kembali ke bumi. Kemudian saya teringat di kota Bandung ada kakek yang bernama Pak Sariban yang begitu mencintai lingkungan dan sangat menyayangi pohon. Saking sayangnya ia terhadap pohon ia mencabut paku-paku yang menancap pada pohon-pohon di pinggir jalan. Begitu ia mendharmabaktikan hidupnya untuk kelestarian lingkungan, setiap hari ia berkeliling Bandung dengan sepeda ontelnya hanya untuk membersihkan lingkungan dan merawat pohon-pohon di pinggir jalan yang luar biasanya ia lakukan semua itu secara sukarela tanpa bayaran atau digaji. Bahkan konon ia pernah ditawari sepeda motor oleh Pemda Bandung beliau tidak mengambilnya, katanya asap knalpotnya merusak lingkungan. Bayangkan, begitu luar biasakan cara berpikirnya. Sangat jauh dengan pemikiran orang kota yang katanya lebih modern dan berpendidikan. Syai A.S. Panji Gumilang menyatakan, umat manusia menginginkan kesejukan hidup, kesempurnaan ilmu, kemajuan teknologi. Itulah ide-ide besar umat manusia yang kami adopsi, meski dimulai dari sekecil apapun. Jadi di sini berjalan, kebersamaan, tidak aku, yang tampil, karena aku, itu sangat sedikit dan kekuatannya sangat lemah. Maka, kami berjalan di sini dengan kita, bukan aku, karena kalau aku bisa patah sendirian tapi kalau kita tidak bisa patah, karena kita berisi umat manusia sedunia, dan menurut kisaran yang dibuat oleh cerdik pandai, ke depan diprediksi akan banyak bencana besar. Kekurangan pangan, kekurangan air, angin berhembus lebih dari biasanya, panas akan lebih meningkat, dan sakit penyakit akan lebih banyak lagi. Jutaan manusia diprediksi akan kelaparan. Tentang bencana, Syai mengatakan, dunia sudah mencatat beberapa kali peristiwa alam yang sangat besar, namun di situ selalu terselip sejarah terselamatkannya orang-orang yang melakukan kearifan lokal. Sebagai salah satu contoh, apa yang terjadi di tanah air pada tahun 2004 silam, yakni tsunami yang melanda Aceh. Ratusan ribu manusia meninggal, tapi ada satu pulau, Pulau Simele yang berada paling dekat dengan pusat gempa, justru hanya menelan sedikit korban karena masih memelihara kearifan lokal. Diilhami perkataan Nabi Muhammad yang mengatakan, sekiranya engkau tahu kiamat terjadi esok hari, sedang di genggaman tanganmu ada benih, maka tanamkanlah. Maka, Syai kepada orang-orang tua yang walau sudah berumur 60 tahun sekalipun, juga menganjurkan agar jangan pernah bertanya dapat apa dari menanam pohon. Syai mengatakan, orang dulu telah menanam untuk kita, dan kita punya kesejahteraan karena orang terdahulu telah menanam. Sekarang, kita pun harus tanam untuk pelanjut kita. Sikap itulah, menurut Syai, harus dimiliki semua umat. Jangan bersikap merasa tidak perlu lagi menanam karena sudah berumur 50 atau 60 tahun. Sebab, dengan sikap begitu, nanti akan membuat kehidupan tidak nyambung lah. Sebagai manusia yang beriman, kita harus menggunakan kearifan.